Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainopiani, NIM KHGF 18001. D3 Farmasistikes Karsausada Garut. Di sini saya akan melakukan pelayanan kepada ibu hamil dan menyusui. Perkenalkan, nama saya Irna. Bu, maksud dan kedatangan saya di sini menanyakan mengenai proses kehamilan dan menyusui. Baik Bu, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ainopiani, apotek dari Kimia Farma. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses kehamilan. Kehamilan ini merupakan suatu masa yang diawali dengan proses pembuahan oleh sel sperma dan sel telur yang berakhir dengan proses persalinan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Hal apa saja yang perlu dilakukan pada masa kehamilan, Ibu? Baik Bu, pada masa kehamilan ini hal yang perlu dilakukan oleh seorang ibu yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan ke dokter. Pemeriksaan ini dilakukan selama 3 kali dalam periode ini, yaitu yang pertama, kunjungan selama trimester pertama, yang kedua, kunjungan selama trimester kedua, yang ketiga, kunjungan selama trimester ketiga. Hal yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang ibu pada masa kehamilannya yaitu menjaga kebersihan, seperti menjaga kebersihan badannya, kebersihan pakaiannya, dan tidak memakai pakaian yang menekan badan. Kemudian yang ketiga ada gizi kehamilan. Gizi kehamilan ini yang harus diperoleh oleh ibu hamil setidaknya mengandung protein, karbohidrat, lemak, garam-garam, serta vitamin yang cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tujuan pemeriksaan kehamilan ini untuk apa, Ibu? Tujuan pemeriksaan kehamilan ini tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui kelainan-kelainan yang terjadi pada janin ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang penting bagi kesehatan ibu, bayi, dan lain-lainnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Gitu. Gangguan apa saja yang biasanya terjadi pada kehamilan, Ibu? Gangguan yang sering terjadi pada kehamilan biasanya ditandai dengan mual, muntah, pusing, kemudian air liur berlebih, gangguan buang air besar, bahkan keputihan yang berlebih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Masa menyusui, bagaimana cara meningkatkan ASI? Masa menyusui, untuk meningkatkan produksi ASI yang banyak dapat dilakukan 3 cara. Yang pertama, susuilah bayi sesering mungkin, karena semakin sering bayi menghisap puting susu, maka semakin banyak ASI yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, susuilah bayi dengan kedua payudara kiri dan kanan secara bergantian sampai kedua payudara benar-benar kosong dan sehingga si bayi merasa puas dan tenang. Kemudian yang ketiga, jangan memberikan makanan dan minuman kepada bayi selama usia 6 bulan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Masalah apa saja yang sering terjadi pada ibu menyusui dan bagaimana untuk pengobatannya? Untuk masalah yang sering terjadi pada ibu menyusui itu, yang pertama ada mastitis. Mastitis itu apa? Mastitis itu merupakan peradangan pada daerah payudara. Nah, mastitis ini dibagi menjadi 2, ada yang infeksius dan ada juga yang non-infeksius. Kalau yang non-infeksius itu gejalanya ibu merasa baik-baik saja namun terasa nyeri, kemudian terdapatnya bercak merah. Kemudian untuk pengobatannya yang non-infeksius itu bisa menggunakan obat antipiretik seperti contohnya acetaminophen dan ibuprofen. Kemudian yang kedua ada mastitis infeksius. Nah, kalau untuk mastitis infeksius ini gejalanya ibu sering mengeluhkan lelah, kemudian sakit, dan terdapatnya bercak nanah pada sekitar payudara. Untuk pengobatannya dapat menggunakan antibiotik seperti golongan penisilin. Kemudian yang kedua, gangguan pada saat ibu menyusui itu ada kandida atau sariawan. Nah, untuk kandida ini biasanya pengobatannya itu menggunakan lotion atau krim yang digunakan pada area payudara. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Baik, Ibu, untuk pertanyaan terakhir, langkah apa saja yang harus diambil dalam mempersiapkan ibu secara kejiwaan untuk menyusui? Langkah yang harus diambil atau untuk dipersiapkan oleh seorang ibu secara kejiwaannya yaitu yang pertama, mendorong si ibu mempunyai keyakinan bahwa dirinya itu mampu untuk menyusui. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan keuntungan
ASI atau air susu ibu dan kerugiannya dari susu formula atau buatan. Kemudian yang ketiga, adanya dukungan dari keluarga, kerabat, terutama dari seorang suami. Kemudian yang keempat, istirahatlah yang cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak, Ibu. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama, Bu, semoga ibu dan janinnya diberi kesehatan dan keselamatan dalam nanti proses persalinannya, Bu. Amin, Ibu. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.